common sense-nya itu adalah di 1 kali 24 jam semenjak placement order ya Pak ya. Jadi kalau misalnya saya order jam 10 malam tanggal 8 ya sampai jam 10 malam hari berikutnya. Kalau setelah lewat itu ya expired. Bapak Ibu mesti order lagi. Ya, kasihan penjualnya Pak kalau digantung Pak. Lah ini kok nggak dibayar-bayar, gimana rezeki gue nggak masuk-masuk kan 1 minggu open terus begitu, kasihan Pak. Jadi kita sepakati 1 kali 24 jam ya untuk dua belah pihak sama ya Bapak Ibu ya, dua belah pihak punya kesempatan 1 kali 24 jam. Artinya apa? Bagi pembeli membayarnya pun 1 kali 24 jam. Bagi penjual mengirim barangnya juga 1 kali 24 jam. Ya, seperti itu. Jadi sama-sama enak. Ya. Jadi kalau nggak dikirim-kirim barangnya dibiarin saja begitu ya expired juga. Kalau expired dibatalkan. Ya, uangnya akan kembali ke pembeli. Begitu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ya, terkait dengan akun merchant itu, apakah UMKM di luar Pioneer bisa diberikan kesempatan, sementara belum ada dia punya akun wallet P-nya. Oke. Baik, jadi kalau untuk sekarang ya itu masih terbuka, artinya kan kita masih menggunakan uang fiat rupiah ya. Kalau yang koin P-nya itu kan kita barter direct. Barter direct itu artinya meskipun ada di Tokopedia, tapi transaksi koin P-nya antara pembeli dan penjual. Ya. Nah, bagi masyarakat umum, KPIJ ini berlaku untuk masyarakat umum. Ya. Tadi KPIJ ini untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum, ya. Jadi beli pakai fiat boleh, beli pakai Pi boleh Pak. Bisa ya, Pak. Nanti kalau sudah open minded gimana? Boleh. Siap. Beli pakai Pi boleh, pakai fiat boleh. Pokoknya dua currency itu boleh, 2 mata uang itu boleh Pak. Jadi kita nggak membatasi diri. Artinya Tokopedia dengan KPG-nya ya untuk masyarakat Indonesia seluas-luasnya. Termasuk tadi ya, ada KPG Mart di masing-masing wilayah, di masing-masing rumah kita, di perkampungan tempat tinggal kita begitu, itu membantu masyarakat lain untuk bisa mendapatkan harga yang murah, kompetitif lah ya dibanding. Siap. Nah, siap. Gitu, Bapak, silakan. Yang lain. Ya. Itu saja. Silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Pak Jumali atau Bunda Titi, monggo. Halo, monitor. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Ibu. Iya. Kemarin saya sudah sempat WA ke Pak Anton. Ada member yang update tokopedia.id. Sudah muncul pembayaran, langsung muncul pembayaran 25.000 itu. Setelah terbayarkan, sukses. Tapi kok masih muncul lagi pembayaran 25.000 ya? Apa ada tagihan 2 kali gitu ya? Itu aja pertanyaan saya. Baik. Waalaikumsalam. Baik Ibu, jadi tagihan tadi ya seperti saya ceritakan, Pak Agus Salim tadi membacakan pertanyaan dari anggota ya di forum Zoom ini. Jadi boleh nanti nomor handphonenya di-share ke Kang Ahi atau saya untuk kita cek ya. Sebenarnya karena gini,
kalau dia bukanya pas kebetulan akhir bulan gitu ya, Januari misalnya tanggal 31 kemarin, dan di bulan Januari itu beliau belum melakukan setoran wajib bulan Januari, pasti akan ditagih oleh sistem gitu ya. Nah, kemudian katakan dia sudah bayar nih tanggal 31. Tanggal 2 dia buka lagi Februari karena memang di Februari belum melakukan setoran simpanan wajib bulan Februari, ya pasti sistem akan mengingatkan lagi untuk melakukan simpanan wajib. Tapi seperti yang sudah saya singgung di awal, itu nanti kita akan lakukan penyesuaian Bapak Ibu. Jadi untuk simpanan bulanan tadi yang wajib itu adanya setelah masuk ke sistem, nanti ada tulisan merah ya. Tulisan merah situ ya. Baik, coba saya tunjukkan dulu ya. Seperti ini coba. Nah, coba masih muncul enggak? Nah, seperti Bapak Ibu bisa lihat di situ, ya, itu ada tulisan merah, terdapat tagihan yang belum dibayar. Jadi nanti nggak usah khawatir, kami akan hilangkan saat login ya, tapi akan masuk di sini Bapak Ibu. Ya, saat login Bapak Ibu bisa mulus langsung masuk ya. Mungkin kita update, ini sekarang hari apa? Rabu ya, di Jumat itu sudah bisa kita rilis ya. Jadi di hari Jumat nanti semua orang bisa langsung login Bapak Ibu ya. Perkara dia terlambat melakukan setoran simpanan dan sebagainya, nanti diingatkannya di dalam aplikasi ini. Bisa dilihat di layar itu ada tulisan merah terdapat tagihan yang belum dibayar. Kalau kita klik, dia akan akan merujuk kepada itu pembayaran ya, kolom pembayaran Mitrans ya, seperti itu. Begitu, Bunda, kurang lebihnya penjelasannya. Ya. Nanti bisa Terima kasih Pak Anton. dipermudah. Ya, sama-sama Ibu. Silakan teman-teman yang lain, jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau masukan, silakan. Saya mau tanya satu kali lagi Pak Anton. Mohon izin. Siap. Monggo, silakan. Oke. Ini sangat mungkin terjadi. Seorang vendor ini masih punya keterbatasan dari segi produksi dan sebagainya lah, yang menyebabkan skala atau jangkauan untuk pemasaran ini secara kewilayahan masih terbatas. Misalnya saja, saya dari Jawa Tengah, ini saya baru mampu melayani produk saya di Jawa Tengah saja. Belum mampu melayani di luar Jawa Tengah atau bahkan ke tingkat dunia global begitu ya. Nah, apakah ini diperbolehkan? Itu saja. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus, Pak. Ya, jadi di mekanisme Tokopedia itu nanti ada coverage area yang disepakati atau diizinkan oleh penjual. Kalau dia checklist Pulau Jawa, ya dari Anyer sampai Panarukan dia bisa layani ya. Tapi kalau dia checklist Jawa Tengah, ya cuman wilayah Jawa Tengah saja. Tapi kita membacanya dari kabupaten kota ya Pak. Jadi kalau misalnya Jawa Tengah yang di checklist, Anda coverage areanya di Jawa Tengah, ya sudah. Maka saat ada pembeli dari luar Jawa Tengah, beliau masih bisa lihat produk Bapak. Tapi pada waktu mau melakukan order, nanti akan ada notifikasi pemberitahuan ya. Vendor yang bersangkutan hanya bisa melayani wilayah Jawa Tengah. Begitu misalnya Pak. Boleh. Good idea Pak. Tapi mekanismenya dengan konsep seperti itu. Jadi disetting di merchant, di tokonya ya. Saya hanya mau mengcover Sumatera, khusus Sumatera karena beliau memang vendor dari Sumatera misalnya. Saya nggak bisa melayani di luar Sumatera, maka semua kabupaten kota dalam Pulau Sumatera dia bisa layani. Nah, membacanya dari mana? Membacanya dari
destinasi apa namanya alamat konsaini. Konsaini itu alamat tujuan pembeli, ya. Alamat tujuan pembeli saat dia memilih di luar Sumatera, maka dia akan menolak atau ada warning. Tapi kalau dia, katakan saya tinggal di Jakarta, tapi saya mau ngirim untuk sepupu saya yang ada di Palembang misalnya, kan masih wilayah Sumatera toh? Boleh. Jadi konsaini yang paling penting. Konsaini itu alamat pengirim, membacanya dari situ, ya. Meskipun pembelinya dari Jakarta, pembelinya dari Bali, tapi konsaini atau alamat yang mau dikirimnya dari Pulau Sumatera, kalau merchant itu memperbolehkan hanya wilayah Sumatera, maka bisa, begitu ya. Begitu Pak, kurang lebihnya Pak. Oke, terima kasih Pak Anton. Ya. Baik, 10 menit lagi. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, kayak tadi tambahan cukup bagus idenya ya. Jadi pembatasan coverage area penjualan dari vendor ya atau penjual tadi. Baik, barangkali Pak Anton. Bayangkan Bapak Ibu, setiap rumah tangga kanan kiri stol Tokopedia. Ya, silakan. Oke, baik. Nanti coba kita tindakan lebih pada pendalaman untuk mengkustomisasi merchant ya. Nanti barangkali di sini kebetulan kan dari Sumatera Utara ada Pak Jumali. Kita dari Barat dulu. Pak Jumali, monitor bisa mendengar? Barangkali nanti untuk di Senin malam Selasa itu boleh didampingi dengan tim yang akan atau yang sudah terhubung dengan grupnya Pak Anton ya, dengan tim IT itu untuk hadir pada sesi Zoom dengan para sekretaris umum. Pendalamannya nanti untuk praktek ya Pak Anton, boleh mungkin ya. Jadi harus yang harus disiapkan itu laptopnya harus siap gitu. Nanti akan langsung praktek dan diarahkan bagaimana customnya gitu. Sehingga nanti dari data merchant yang sudah dibagikan itu kita bisa membimbing karena kita langsung melakukan gitu. Pernah melakukan. Jadi nanti transfer knowledge-nya itu bisa lebih lebih komprehensif. Barangkali seperti itu, Pak. Dan pada akhirnya diskusi kita sih mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan poin intinya adalah bagaimana menggiring para vendor, baik itu vendor yang kategori kebutuhan pokok maupun khusus, baik itu otomotif maupun properti, untuk bisa mengcustom merchant-nya sendiri di Tokopedia, karena nanti transaksi akan terjadi di sana gitu. Nah, harapan terbesar tentunya kan dari Pionir itu kan seperti itu barangkali ya. Gitu. Kita sebagai pionir yang barangkali sedikit memikirkan bagaimana kelangsungan ekosistem khususnya di wilayah Indonesia ini bisa bergerak secara simultan, tidak berdasarkan blok misalkan hanya di Jawa saja, hanya di Sumatera saja, atau di Bali, tetapi harapan kita di seluruh pelosok negeri ini bisa memanfaatkan PAI ini sesuai dengan harapan Kortim bahwa PAI ini menjadi koin inklusif, siapapun boleh dan bisa memanfaatkannya. Walaupun barangkali ada masa transisi ya, dari uang kartal dulu, nanti seiring waktu ada kesepakatan antara vendor dengan user untuk bertransaksi menggunakan PI. Lagi-lagi
tentu kita harus mengupdate terkait dengan sistem dan regulasinya. Saya juga kemarin dengan Seko ada gagasan nanti bahwa setiap daerah yang punya anggota, punya kompetensi dalam hal hukum, baik praktisi maupun akademisi yang berkenaan dengan hukum, itu kita buatkan grup sendiri untuk sama-sama mengkaji, karena walau bagaimanapun kita tidak akan terlepas dari yang namanya hukum, karena di NKRI ini kan negara hukum ya. Jadi tidak sekonyong-konyong kita menginginkan dan cenderung memaksakan gitu. Tetap kita harus mengindahkan apa yang menjadi ketentuan hukum di negara kita. Begitu barangkali Pak Anton. Yang lain monggo silakan. Ya, betul Pak. Lagi depan. Mas. Halo, ada lagi yang diskusikan? Jika dianggap cukup, barangkali bisa ditutup Pak Anton, closing aja. Baik. Sambung nanti di Senin malam kita ada 2 sesi nanti bersama dengan saya dan Pak Anton, gitu. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini tadi penerapan general ya, tidak secara spesifik detail, tapi minimal Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran terkait dengan bagaimana Tokopedia bisa berinteraksi nantinya menjadi ekosistem yang bisa kita banggakan lah ya, untuk mendukung pergerakan dari Pi Network khususnya di Koinpi-nya. Baik. Jadi itu Bapak Ibu, jangan lupa hari Senin jam 8 juga nanti ada sesinya Pak Ahmad Hidayat. Saya akan incas di dalamnya juga mungkin di sesi keduanya. Tapi yang pasti di hari Rabu jam 8 adalah waktunya briefing Tokopedia. Jangan lupa akun yang sudah dibagikan ke masing-masing sekretaris wilayah itu nanti harap diberikan kepada vendor atau UKM yang benar-benar mereka bertanggung jawab lah ya. Artinya ingin meramaikan Tokopedia untuk membangun ekonomi bersama. Baik, kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ahi, Pak Anton. Waalaikumsalam. Oke. Pak Sastra luar biasa. Iya ini nih. Bapak kita dari Sumatera Barat. Ini masih di luar nih, Kang. Masih di luar. Istimewa. Ingin mendengar informasi, nggak pulang dulu nih. Ini lagi di tempat. Oke. Aduh. Kebetulan sekretaris ada. Halo. Sekretaris Pak Hen itu ada dari awal tadi. Iya, ini ada Pak Ustadz juga, Pak Ustadz Suwanto. Oke, terima kasih. Lagi pada ngumpul. Ini NTB. NTB lagi ngumpul. NTB nanti ketemu di Mandalika. Pak Ardi, kita ketemu di Mandalika. Siap. Jatah tinggal segini. Iya. Tegaskan. Siap. Sudah di luar rapat itu. Semoga sehat, Sastra. Ya. Kang Ahi. Siap. Sapu jagatnya. Sama, sehat selalu, sukses selalu. Mantap. Semoga tidak ada penundaan-penundaan. Kalau
Nanti AI. bisa pilih tumbak Ya. nanti. Oh iya. Mulainya tidak ada penundaan gitu. Amin. Kan waktu mulai. Apa yang dimulai tanya sama Kang Ahi. Kang Ahi. Apa kira-kira mulainya? Iya. Mudah-mudahan kita berdoa mulainya cepat, mulainya cepat gitu. Mulainya tidak ada penundaan. Amin. Amin. Oke, kita mau pulang dulu. Siap. Pak Jumali, Senin besok sesi ini. Ini ajak tim IT-nya ya. Oke, siap Kang Ahi. Saya akan usahakan di tempat yang tertentu Standby dengan laptopnya teman-teman untuk yang lain praktek saya yang kumpulin. tadi Pak Anton. Iya, makasih Kang Ahi. Nanti kami coba koordinasi dengan kawan-kawan yang lain supaya mereka juga ikut gabung di dalam pertemuan ini ya, Kang Ahi. Oke, makasih Kang Ahi. Besok Makasih Kang Pak Ahi, Anton. besok saya bawa anak. Anak saya kan yang buat Brimo, dari mobil. Oh iya. Saya tahu dia tertarik ke KPIG. Siap. Iya. Di Brimo itu anak saya yang buat yang Brimo. Dia di sekarang di BRI Jakarta di Rangunan itu. Oh iya. Yang mudah-mudahan Ya, dia Mbak Ardi. Ya, mohon izin. Siap. Enggak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Kasih Pak Hen, udah dari awal tuh. Udah dari awal Pak Hen. Nah, ini mudah-mudahan Pak Hennya semangat ini.